Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Video ini adalah lanjutan dari 10 top jebakan catur hitam part 1. Jebakan dalam video ini tidak kalah serunya dengan jebakan dalam video sebelumnya. Jadi baiklah, yuk kita lanjutkan dengan jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam ini dinamakan England Gambit Trap. Jebakan ini digunakan untuk melawan pemain putih yang melangkah pertama dengan pion ratu atau pion menteri. Dengan memancing pion putih untuk mengambil pion gratis di E5, selanjutnya hitam akan menyerang pion ini. Dan jika putih terus mempertahankan pionnya, maka akan terkena jebakan yang telah direncanakan oleh pemain hitam. Putih memulai permainan dengan pion ke D4, pembukaan pion ratu. Maka kita balas dengan pion ke E5, pengorbanan pion. Inilah yang dinamakan England Gambit. Di sini, kita akan menyiapkan jebakan untuk pemain putih. Dan jika benar, putih menerima pion dengan pion D, memukul pion D5, maka kita langkahkan saja kuda ke C6, menyerang pion E5 ini. Langkah yang logis, kuda ke F3, melindungi pion E5. Dan di sini, kita langkahkan menteri ke E7, menyerang pion E5 ini 2 kali. Jika putih tetap mempertahankan pion E5 ini dengan gajah ke F4, maka jebakan ini telah berhasil. Dan kawan-kawan, silakan melangkahkan menteri ke B4, skak. Gajah di F4 ini juga sedang terancam. Jika pion ke C3 atau kuda menutup skak, maka akan sama saja karena gajah akan diambil oleh menteri. Jadi terpaksa gajah mundur ke D2, menutup skak. Dan kawan-kawan bisa melanjutkan dengan menteri memukul pion B2. Selanjutnya mengancam benteng. Langkah terbaik dari putih di sini adalah kuda ke C3, membuka penjagaan menteri pada benteng. Namun jika putih melangkahkan gajah ke C3, memberi ancaman pada menteri, maka majukan saja gajah ke B4, mengepin dan mengadu gajah. Jika gajah pukul gajah, maka kuda pukul gajah. Menteri di sini masih mengancam benteng. Sementara kuda siap memukul pion C2, menggarpu raja dan benteng. Langkah terbaik di sini, putih harus melangkahkan kuda ke A3, mengorbankan kudanya untuk melindungi pion C2 serta melindungi benteng dengan menterinya. Dan kita bisa melanjutkan dengan memukul kuda yang gratis ini. Di sini hitam unggul posisi. Kita lihat posisi sebelumnya. Setelah gajah ke B4, mengepin dan mengadu gajah, bagaimana di sini jika menteri ke D2 melindungi gajah? Maka makan saja gajah ini dengan gajah pukul gajah C3. Selanjutnya mengancam menteri dan raja di belakangnya. Di posisi seperti ini, jika kuda memukul gajah C3, maka menteri pukul benteng A1, skak. Jika menteri mundur menutup skak, maka menteri akan memukul kuda. Jadi di sini, kuda mundur ke D1 menutup skak. Lalu kita bisa melanjutkan dengan menteri memukul pion A2. Di posisi ini, hitam juga masih sangat diunggulkan. Namun bagaimana jika menteri memukul gajah C3? Di sini, hitam tidak perlu memukul menteri. Kawan-kawan cukup melangkahkan menteri ke C1 dan skak mat. Kita mundur sedikit pada langkah setelah menteri ke B4, skak. Menteri ke D2, menutup skak, sekaligus melindungi gajah di F4. Maka kita langkahkan saja seperti sebelumnya.
Menteri memukul pion B2, masih mengancam benteng. Jika menteri ke C3, mengadu menteri. Di sini hitam tidak bisa melakukan skakmat di petak C1, karena sedang dijaga oleh gajah. Maka kita jawab saja dengan langkah gajah ke B4, mengepin dan menyerang menteri. Gajah mundur ke D2, melindungi menteri. Maka kita dapat memukul menteri ini dengan gajah memukul menteri di C3. Dan di posisi ini, menteri masih mengancam benteng, dan gajah sedang mengepin gajah. Jika kuda pukul gajah, maka menteri pukul benteng. Dan atau gajah memukul gajah C3, mengancam balik menteri, maka kita lanjutkan saja dengan menteri ke C1, skakmat. Kita lanjut ke jebakan selanjutnya. Jebakan yang ketujuh ini dinamakan sesuai nama pembukaannya, P-Simple Variation. Jebakan ini terjadi pada pembukaan Ruy Lopez. Setelah hitam mengorbankan kuda di petak G4, maka pion di H5 akan menyerang balik pertahanan Raja Putih. Permainan dimulai dengan pion ke E4, pembukaan pion raja. Dibalas pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion. Lalu kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Maka kita lanjutkan dengan kuda ke F6, Berlin Defense. Kuda ini mengancam pion di E4. Namun sebenarnya, kuda ini sedang mengincar petak G4. Langkah umum dalam pembukaan Ruy Lopez, putih mengamankan posisi dengan rokade. Lalu kita balas saja kuda ke G4 untuk masuk pada P-Simple Variation. Langkah yang logis dilakukan oleh pemain putih, pion ke H3 mengancam kuda. Lalu kita biarkan saja kuda ini diambil oleh pion. Kita balas dengan pion ke H5 menjaga kuda. Dan jika putih tidak mengetahui jebakan ini dan melanjutkan dengan pion H memukul kuda G4, maka kita balas saja dengan pion H memukul pion G4, lanjut mengancam kuda. Langkah terbaik di posisi seperti ini, putih harus merelakan kudanya diambil oleh pion, dan kedudukan akan sama-sama kehilangan satu kuda. Namun jika putih tetap mempertahankan kuda ini, semisal diselamatkan ke E1, maka petak di H4 ini sudah tidak terjaga oleh kuda. Dan kawan-kawan bisa meneruskan langkah dengan menteri ke H4, menyiapkan skakmat di petak H1 atau di petak H2. Pion ke F3 membuka jalan keluar untuk raja. Maka kita dorong saja pion ke G3, mengunci pergerakan raja. Dan di posisi ini, apapun langkah yang dilakukan oleh pemain putih, tetap tidak akan bisa menyelamatkan rajanya dari kematian. Semisal di sini pion ke D4, menteri ke H2, skakmat. Kita lanjut ke jebakan selanjutnya. Jebakan yang ke-8 ini juga berawal dari pembukaan Italia dari pemain putih. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion E5, kuda ke C6 melindungi pion E5. Lalu putih memainkan pembukaan Italia dengan gajah ke C4. Kuda ke F6 juga menyerang pion E4. Bentuk pertahanan ini dinamakan pertahanan dua kuda atau two knight defense. Kuda ke G5 menyerang pion F7 dua kali dan sekaligus melindungi pion E4. Dan kita bisa melanjutkan langkah dengan gajah ke C5, memberi serangan balasan pada pion di F2. Langkah inilah yang dinamakan Traxler counter attack. Jika kuda memukul pion F7, menggarpu menteri dan benteng, maka hitam dapat terlebih dahulu melakukan serangan pada Raja Putih dengan gajah memukul pion F2, skak.
Pada jebakan ini, kita akan membahas jika raja memukul gajah F2. Maka kita lanjutkan serangan ini dengan kuda memukul pion E4 skak. Karena di sini, raja memiliki banyak pilihan langkah. Dalam video ini, kita hanya akan melihat satu langkah saja, yaitu raja menghindar ke E1. Di lain waktu, kita akan membuat video khusus untuk setiap kemungkinan langkah dari jebakan Traxler counter attack ini. Setelah raja ke E1, kita bisa melanjutkan dengan menteri ke H4 skak. Jika pion menutup ke G3, maka kuda pukul pion G3. Di sini, jika putih melanjutkan dengan kuda memukul benteng HD8, maka kita balas saja dengan kuda mundur ke E4, open skak. Raja ke E2, lalu kita bawa menteri ke F2, skak. Raja bergeser ke D3, lalu kuda ke C5, skak. Raja menghindar ke C3, dan menteri ke D4, skakmat. Kita masuk pada jebakan selanjutnya. Jebakan yang ke-9 ini dinamakan Stafford Gambit Trap. Jebakan ini terjadi pada pembukaan Rusia. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion, lalu kuda ke F6 juga mengancam pion. Di sini kita membiarkan pion E5 dipukul oleh kuda. Dan jika benar kuda memukul pion E5, maka kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda. Apabila putih menerima pertukaran kuda ini dengan kuda memukul kuda C6, maka kita balas pion D memukul kuda C6. Di posisi sekarang, pion E4 sedang terancam oleh kuda. Jika pion ke D3 melindungi pion, maka kita langkahkan gajah ke C5, menyerang pion F2. Putih melanjutkan dengan gajah ke G5, memaku kuda. Ke depan pion maju ke E5, menyerang kuda 2 kali. Dan di posisi ini, hitam bisa melakukan sebuah langkah jebakan dengan kuda memukul pion E4, balik mengancam gajah. Di sini, kita bisa mengorbankan menteri dipukul oleh gajah lawan. Dan setelah gajah mengambil menteri di D1, maka kita melanjutkan dengan gajah memukul pion F2, skak. Raja hanya bisa menghindar ke petak E2. Lalu kita akhiri permainan putih dengan sebuah skakmat cantik, gajah ke G4, skakmat. Kita mundur sedikit pada langkah pion D memukul kuda C6. Bagaimana jika pion ke E5 menyerang kuda? Maka kuda ke E4 menyerang pion F2. Jika pion ke D3 kembali mengancam kuda, maka kawan-kawan bisa melangkahkan gajah ke C5 menyerang pion F2 2 kali. Kuda di sini sedang terancam oleh pion, dan setelah pion memukul kuda E4, maka kita memukul pion F2 ini dengan gajah, skak. Di sini menteri putih juga sedang terancam oleh menteri. Jadi raja ke E2 melindungi menteri. Maka kita bisa melanjutkan dengan gajah ke G4, skak. Langkah paksa, raja memukul gajah F2. Dan kita dapat memenangkan menteri dengan menteri memukul menteri. Hitam lebih unggul dan dipastikan memenangkan partai ini. Kita lanjut pada jebakan yang terakhir. Pada jebakan yang ke-10 ini, terjadi pada pembukaan Italia. Jebakan ini dinamakan kenaik trap atau jebakan kuda. Dimulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion, lalu kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke C4, pembukaan Italia. Lalu kuda ke F6 menyerang pion E4. Kuda ke C3 juga melindungi pion E4. Lalu kita langkahkan saja gajah ke C5, menyerang pion F2.
Jika putih melakukan rokade, maka kita jangan dulu melakukan rokade. Kita bisa melangkahkan kuda ke G4, tempo untuk menyerang di sayap raja. Dan jika benar pion ke H3 mengancam kuda, maka kita bisa melanjutkan balasan, seperti pada jebakan fishing pole trap, dengan pion ke H5 melindungi kuda. Jika putih melanjutkan dengan pion memukul kuda G4, maka pion H pukul pion G4, lanjut mengancam kuda. Dan di sini, jika putih menyelamatkan kudanya ke H2, maka kawan-kawan bisa melanjutkan dengan menteri ke H4, mengancam skakmat dengan menteri memukul kuda. Benteng ke E1, membuka jalan raja untuk meloloskan diri. Di sini, menteri memukul kuda H2 bukan langkah yang terbaik, karena raja akan menghindar ke F1, dan kemenangan untuk hitam akan tertunda. Langkah yang terbaik di sini, menteri terlebih dahulu memukul pion F2, skak, memaksa raja menghindar ke H1, dan kita bisa memaksa raja putih dengan benteng memukul kuda H2, skak. Raja hanya bisa memukul benteng H2. Dan terakhir, menteri kembali ke H4, skakmat. Demikianlah 10 jebakan catur untuk pemain yang memegang bidak hitam. Untuk yang belum menyaksikan video part 1-nya, silakan cek linknya pada kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Akhir kata, salam gens unasumus.